Satu. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mantap benar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah keistiqomahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya adalah walaupun kondisinya darurat, tetap istiqomah ta'lim ba'da maghrib. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan surat Ali Imran dan maknanya. Sekarang insyaallah masuk ke ayat 16. Betul ya? Betul. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Berapa ayat biasanya? 5. Baca ayat dulu ya. Nah, kalau keburu lanjut. Baik. Yang artinya orang-orang yang berdoa, allazina yaquluna, sebenarnya dari kata qala yaqulu, orang-orang yang mereka berkata. Tapi dalam konteks ini karena berkatanya kepada Allah berarti merupakan permohonan ya. Karena isinya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, kami ya, benar-benar atau sungguh kami, amanna, telah beriman. Jadi ini orang yang berdoa kepada Allah mengatakan bahwa dia benar-benar telah beriman. Faghfir lana. Di sini kalau kita lihat masdarnya ini adalah ghafaro ya. Memohon ampun. Faghfir lana, ampunilah kami, dzunubana, dari dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini adalah ayat yang berisi tentang doa. Nah, jadi doa ini bisa dipakai oleh kita untuk ya memohon kepada Allah, memohon ampunan dan memohon dilindungi kita dari azab neraka. Karena doa yang terbaik yang pertama memang adalah yang dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis Nabi, yang ketiga boleh kalau kita memanjatkan doa khusus ya, yang tidak ada temanya, tidak ada gitu permohonan kita, misalkan tidak ada yang dari Al-Quran atau dari hadis, ya boleh kita memanjatkan dengan redaksi kita. Nah, yang menariknya ketika kita tawaf, di
Di situ Rasulullah tidak ada menentukan doa khusus atau tidak mengajarkan teks doa kepada umatnya. Nah, itu salah satu maknanya adalah justru ketika tawaf itu adalah tempat, salah satu tempat yang mustajab bagi kita untuk memanjatkan doa, sehingga doanya diserahkan kepada kita. Kita mau memanjatkan doa apa saja, yang penting doa yang baik-baik ya. Kalau yang misalkan masih bujangan, pengen cepat dapat istri, boleh tuh sambil tawaf manjatkan doa. Ada yang senyum-senyum ya. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa umroh dan manjatkan doa supaya amin ya rabbal alamin. Adapun doa yang diajarkan ketika tawaf itu ya, itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya, doanya doa sapu jagat. Wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asada dzikra. Ya. Faminhum yaqulu, di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, itu ada orang yang memang berdoa hanya menginginkan kepentingan dunia saja. Nah, tapi di ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nah, itu doa yang dianjurkan. Selebihnya silakan kita memanjatkan doa apa saja ketika kita bertawaf. Nah, adapun ada apa, kalau kita umroh dari travel kan dapat tuh ya panduan. Ya itu silakan saja, itu doa yang diajarkan oleh ulama atau kiai ya, yang mungkin jamaahnya bingung kali mau baca doa apa ya, itu boleh silakan dicontoh gitu ya. Baik. Kemudian ayat 17-nya ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, ini di sini sungguh luar biasa. Ada khusus dikatakan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Berarti sebelum fajar ini adalah salah satu waktu yang istimewa bagi kita untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ya, biasanya kalau sebelum fajar kita memohon ampunan, ya itulah waktu di mana kita melakukan sholat tahajud ya, sebelum fajar. Ini sudah masuk di akhir, di sepertiga malam yang terakhir ya. Yang penting sebelum fajar gitu. Oke, kita lanjut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ya. Ayat 18 bukan. Syahida, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini salah satu bukti ya yang sangat jelas bahwa kebenaran Allah adalah sebagai Tuhan semesta alam. Hanya di kitab Al-Quran, di kitab suci Al-Quran, Allah ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan.
Kalau di Bible nggak ada. Kan mereka meyakini Nabi Isa yang mereka yakini sebagai Tuhan, betul kan? Mereka menyebutnya dengan Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada satupun ayat di dalam Bible itu yang menyatakan yang Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan. Tidak ada. Berarti memang sudah jelas. Bahkan di dalam ayat-ayat lain ya di kitab Bible itu justru Nabi Isa ya mengajak umatnya berdoa, ayo aku ajarkan kamu berdoa kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Tetapi di Al-Quran jelas Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Syahida, telah bersaksi Allah annahu. Nah ini kalimat, salah satu kalimat qasam ya. Annahu, sesungguhnya ya, dia la ilaha illahu, tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah kecuali dia, dianya kembali kepada Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang mengatakan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi para malaikat, para orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu ya, yang sudah sangat faham ya, mereka semua mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang patut disembah. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nah, ini ayat 19-nya ya. Nah, kembali ditegaskan innad dina. Di sini innad dina, ad-dinnya menggunakan isim ma'rifah. Berarti jelas menuju kepada agama yang dimaksud, yaitu agama Islam. Inna, kalau kita pecah ya, satu-satu kita rangkai. Inna ad-dina ya, sesungguhnya agama. Indallah, di sisi Allah, al-Islam. Kembali al-Islamnya di sini menggunakan isim ma'rifah. Berarti memang ditujukan kepada agama Islam yang kita anut, yang dibawakan risalahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di dalam kitab-kitab agama lain juga tidak ada yang menyatakan bahwa agama mereka itu adalah agama yang diridhoi di sisi Allah. Karena pada dasarnya semua agama yang diturunkan, yang risalahnya dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sebenarnya adalah Islam, gitu. Semua agama ini Islam. Ini menariknya sudah dilakukan penelitian oleh seorang profesor Yahudi, ya, yang profesor zaman sekarang. Dia menyatakan setelah dia teliti dari sirah, ya, dari sejarah manusia, pertama kali manusia itu diturunkan di bumi, pertama kali manusia menyampaikan tauhid. Nah, itu ternyata nyambung, semua agama samawi itu nyambung, ya, dan ditutup dengan agama Islam. Jadi dia mengatakan bahwa sesungguhnya agama yang diturunkan di bumi ini ya sebenarnya semuanya adalah Islam. Itu orang Yahudi yang menyatakan itu. Cuman anehnya dianya nggak masuk Islam gitu. Belum dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, ya, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Nah, jadi sebenarnya para ahli kitab, ya, yang maksud ahli kitab ini adalah para
tokoh-tokoh agama pada masa kenabian, ya, yang mereka masih mengimani kitab mereka yang asli, ya. Itu tidak ada perselisihan. Mereka semuanya sepakat bahwa agama samawi, ya, adalah mengajarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah, ya, kecuali mereka, ya, yang sudah mengotak-atik kitab-kitab mereka ketika di situ ada penjelasan yang mengarah kepada adanya petunjuk bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah yang terakhir dengan kitabnya Al-Quran. Nah, timbullah rasa kebencian di hati mereka. Mereka nggak mau kalau ada bangsa lain selain Bani Israel yang ternyata menjadi pilihan Allah sebagai Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi itu maunya Nabi akhir zaman dari mereka juga, gitu. Karena mereka merasa sebagai umat terpilih, umat yang ya istimewa, melebihi dari umat-umat yang lain. Makanya di Palestina mereka melakukan genocide, ya, pembantaian etnis. Baik. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya, ya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar bi ayati, ya, dengan ayat-ayat, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya, sangat teliti. Bahkan bisa jadi, ya, kalau bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, bahkan memusuhi agama Islam, bisa jadi azabnya nggak perlu nunggu hari akhir dulu. Banyak tuh yang sekarang udah diazab, ya. Contohnya siapa yang dulu tuh yang dari Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, nauzubillah. Itu ketika, tapi udah meninggal ya kabarnya. Sudah. Itu sebelum ia sakratul maut itu masih ada nyawanya, masih hidup, tapi jasadnya sudah membusuk, sudah dibelantungin, mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, bahkan terengah-engah, tapi mati nggak mati-mati. Nah, itu menunjukkan. Ntar yang sekarang lagi nunggu giliran nih. Sekarang ya, kalau dia tak tobat. Iya. Siapa? Ya, yang ini. Bukan yang dari sono juga maksudnya. Benyamin Netanyahu. Ya, mungkin itu aja ya. Tapi ini sebenarnya sih, tapi kebanyakan ya udah 3 ayat lah. Nanti dilanjutin sama Pak Abdul Rahman. Dari ayat 20-21. Mungkin saya coba bacakan. Tapi ini asbabul nuzulnya ini untuk ayat 21. Nah, saya akan membaca hasanahnya dulu ya. Doa ampunan dan keselamatan. Ayat 16 yang tadi yang udah kita baca mengandung doa yang bisa dilantunkan orang-orang yang bertakwa, yaitu doa mohon ampun karena iman dan diselamatkan dari neraka. Doa mereka adalah Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah orang yang selalu bersabar menerima berbagai cobaan dari Allah, jujur mentaati syariatnya, tawadhu, memanjatkan doa dalam tahajud, dan memperbanyak istighfar ketika sahur. Dalam tafsir Al-Misbah Al-Munir Fitah Zib tafsir Ibnu Katsir. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan sama-sama ya semakin menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita.
Amin. Ya Allah. Ya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.